Halo teman-teman semua, bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat kan? Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional dan makroekonomi. Yang pertama ada hubungan internasional, neraca pembayaran, dan pasar valuta asing. Neraca pembayaran ini terbagi atas 4. Yang pertama itu ada neraca transaksi berjalan, yang kedua neraca modal dan keuangan, akun kesalahan statistik, dan akun aset cadangan. Pada neraca transaksi berjalan, terdapat neraca perdagangan yang mencakup neraca barang, yang berisi transaksi ekspor dan impor barang ke dan dari luar negeri. Neraca jasa, transaksi ekspor dan impor jasa. Nah, di neraca jasa ini ketika ekspor lebih besar dari impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya jika impor lebih besar daripada ekspor terjadi defisit. Terus lalu ada pendapatan dan pembayaran investasi dan transfer unilateral. Pada neraca modal dan keuangan terbagi atas neraca modal dan neraca keuangan. Neraca modal ini berisi tentang transaksi modal ke dan dari luar negeri. Sedangkan neraca keuangan itu berisi transaksi keuangan mencakup investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lain-lain. Akun kesalahan statistik mencatat koreksi atas kesalahan pencatatan, sedangkan akun aset cadangan menunjukkan perubahan jumlah cadangan aset yang dimiliki Indonesia terhadap luar negeri. Neraca pembayaran diasumsikan seimbang antara debit dan kreditnya. Transaksi perdagangan luar negeri melibatkan lebih dari satu mata uang. Untuk memudahkan, maka digunakan mata uang yang relatif stabil dan diterima oleh negara-negara yang berdagang. Biasanya yang digunakan itu adalah dolar Amerika, euro, Eropa, dan yen Jepang. Nah, di sini ada contoh dari neraca pembayaran Indonesia. Nah, ini adalah kurva dari pasar valuta asing pada sistem nilai tukar bebas. Ketika pelaku ekonomi mengimpor barang dari luar negeri, terjadi transaksi barang dan transaksi valuta berupa penjualan mata uang domestik untuk membeli uang asing. Penjualan dan pembelian mata uang terjadi di pasar valuta asing. Yang di samping sini yang lurus ke atas itu adalah harga dolar jika dibeli dengan rupiah, sedangkan yang di bawah mendatar itu adalah jumlah dolar. Jumlah dolar yang diperdagangkan. Pada titik E adalah tingkat keseimbangan. Ketika permintaan DV1 itu naik, maka garis akan bergeser ke DV2 dan mengakibatkan harga dolar menjadi terapresiasi. Bisa dilihat di bagian kiri bahwa titiknya itu naik ke atas dan keseimbangan baru terjadi pada titik F. Yang selanjutnya ada kurva pasar valuta asing pada sistem nilai tukar tetap. Pada sistem nilai tukar tetap ini, pemerintah mengintervensi pasar dengan menjual valuta asing sampai nilai tukar kembali pada harga semula. Pada kurva dijelaskan bahwa G adalah keseimbangan baru hasil intervensi pemerintah dengan menambah jumlah dolar dengan harga yang sama dengan equilibrium E. Jadi dari yang sebelumnya itu terdapat garis penawaran yang bergeser ke SV2 dan membentuk equilibrium baru yaitu pada titik G. Sistem nilai tukar terbagi atas 2. Yang pertama ada sistem nilai tukar tetap dan sistem nilai tukar mengambang. Kalau sistem nilai tukar tetap itu mematok nilai tukar pada tingkat tertentu. Kalau di sistem nilai tukar mengambang, di dalamnya terdapat sistem nilai tukar mengambang terkendali atau managed floating exchange rate dan sistem nilai tukar mengambang bebas atau free floating exchange rate. Sistem nilai tukar ini tetap memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari sistem nilai tukar tetap itu kepastian bagi pelaku ekonomi bahwa nilai kurs tidak akan berubah. Tetapi kelemahannya diperlukannya cadangan devisa yang besar untuk mengintervensi pasar valuta.
Penurunan nilai mata uang domestik terhadap nilai mata uang asing pada sistem nilai tukar tetap disebut dengan devaluasi. Sedangkan kenaikan nilai mata uang domestik terhadap nilai mata uang asing disebut dengan revaluasi. Ini semua dilakukan oleh pemerintah atau otoritas moneter. Sedangkan pada sistem nilai tukar mengambang, penurunan nilai mata uang domestik terhadap nilai mata uang asing disebut dengan depresiasi. Sedangkan kenaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing disebut dengan apresiasi. Selanjutnya ada keseimbangan pasar komoditas ketika terdapat hubungan luar negeri. Variabel pelaku ekonomi dalam analisis IS itu ada permintaan domestik dan permintaan untuk barang domestik. Pada permintaan domestik itu permintaan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi domestik untuk barang domestik yang bisa ditulis dengan persamaan A sama dengan C tambah I tambah G. Permintaan untuk barang domestik mencakup permintaan domestik, permintaan atas barang domestik oleh pihak luar negeri atau ekspor, dan tidak memasukkan permintaan domestik untuk barang luar negeri atau impor, yang bisa ditulis dengan A tambah NX sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, di mana A adalah agregat demand dan NX adalah ekspor neto. Permintaan domestik merupakan fungsi dan pendapatan dan tingkat bunga yang dapat ditulis dengan persamaan A sama dengan A dalam kurung Y, I, tutup kurung, yaitu di mana Y adalah pendapatan nasional dan I adalah tingkat bunga. NX adalah ekspor neto yang dipengaruhi oleh pendapatan domestik atau Y, pendapatan luar negeri atau YF, dan nilai tukar real atau R yang bisa dilihat persamaannya di samping persamaan permintaan domestik. Nah, ada beberapa hal penting yang diperoleh dari persamaan agregat demand dan ekspor neto. Yang pertama itu jika pendapatan nasional dari luar negeri meningkat secara ceteris paribus, maka ekspor neto akan meningkat dan kemudian agregat demand juga akan ikut meningkat. Yang kedua, jika mata uang domestik terdepresiasi, maka ekspor neto akan meningkat karena harga barang domestik secara relatif menjadi lebih murah daripada harga barang luar negeri. Dan yang terakhir adalah jika pendapatan nasional meningkat, impor akan meningkat dan ekspor neto juga akan meningkat. Dengan hubungan internasional, kurva keseimbangan pasar komoditas atau IS ini merupakan fungsi dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan domestik dan ekspor neto, yaitu dapat ditulis dengan persamaan IS sama dengan A dalam kurung Y, I tambah ekspor neto atau NX dalam kurung Y, YF, R. Dan juga terdapat IS perekonomian terbuka, yaitu C tambah I tambah G tambah X kurang M, atau dapat dijabarkan menjadi A tambah B dalam kurung Y kurang T tambah D kurang E tambah G tambah X kurang M. Nah, setelah itu terdapat kurva cermin yang menjelaskan model ISLM dengan adanya sektor luar negeri. Halo semuanya, saya Tania Rusaprita Dewi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Inosentia. Nah, teman-teman udah lihat tadi kan kurva yang dijelaskan sama Ino. Nah, untuk X-nya sendiri itu adalah ekspor, dan sedangkan untuk M-nya sendiri adalah marginal propensity to import. Nah, untuk kurva IS perekonomian terbukanya itu dapat dituliskan menjadi I sama dengan buka kurung A dikurang BTD ditambah G ditambah X tutup kurung per E dikurangi buka kurung lagi B dikurang M tutup kurung per E tutup kurung dikalikan I. Nah, itu akan menjadi persamaan 10.9. Nah, persamaan yang 10.9 tadi itu memperlihatkan lereng yang lebih kecil daripada persamaan
10.7 yang dijelaskan sama Ino, atau kita bisa menuliskannya yaitu seperti buka kurung B dikurangi M tutup kurung per E lebih kecil B per E. Itu menjadi persamaan 10.10. Dan konstanta yang lebih besar itu kita tuliskan buka kurung A dikurangi BTD ditambah G ditambah X tutup kurung per E lebih besar buka kurung A dikurangi B A dikurangi BT ditambah D ditambah G tutup kurung per E. Selanjutnya kita membahas persamaan fungsional neraca pembayaran. Adanya hubungan internasional mempengaruhi persamaan dan kurva IS. Selain IS dan LM, dalam rangka analisis hubungan internasional, terdapat juga persamaan dan kurva neraca pembayaran, atau yang biasa disingkat BP. Nah, ketiga kurva ini akan dipergunakan dalam menganalisis pengaruh hubungan luar negeri terhadap tingkat hubungan dan pendapatan nasional dengan asumsi harga dan upah konstan. Nah, untuk penjumlahan transaksi berjalan dan transaksi modal menghasilkan saldo transaksi cadangan aset ofisial atau yang biasa kita sebut OSR. Nah, saldo transaksi cadangan aset ini penting bagi ekonom dan politisi karena ketika mereka berbicara tentang surplus dan defisit neraca pembayaran, mereka mengacu pada saldo OSR. Apabila saldo OSR bernilai 0, neraca pembayaran berada dalam keseimbangan. Namun bila saldo OSR bernilai positif, neraca pembayaran disebut surplus. Nah, sebaliknya, jika saldo OSR bernilai negatif, neraca pembayaran dalam posisi defisit. Nah, kita dapat menuliskan persamaan neraca pembayaran yaitu seperti BOP sama dengan CA dikurangi KA atau BOP sama dengan buka kurung X kurang M tutup kurung dikurangi buka kurung CO dikurangi CI tutup kurung atau BOP sama dengan buka kurung X plus CI tutup kurung dikurangi buka kurung M ditambah CO tutup kurung. Nah, untuk CA-nya sendiri itu adalah transaksi berjalan, KA adalah transaksi modal, X adalah ekspor, M adalah impor, CI adalah aliran modal masuk, dan CO adalah aliran modal keluar. Sebagai penyederhanaan, pembayaran transfer dan aliran pendapatan bunga modal pada transaksi berjalan diabaikan. Nah, kalau teman-teman lihat yang persamaan 10.12 tadi yang BOP sama dengan CA dikurangi KA, itu memperlihatkan bahwa ketika transaksi berjalan mengalami defisit, transaksi modal akan surplus untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Untuk persamaan 10.13 yang BOP sama dengan buka kurung X kurang M dikurangi tutup kurung dikurangi buka kurung CO dikurangi CI tutup kurung, itu memperlihatkan gambaran yang lebih detail tentang masing-masing akun di transaksi berjalan dan transaksi modal. Nah, terlihat bahwa apabila ekspor lebih kecil daripada impor, aliran modal masuk ke perekonomian domestik akan lebih besar daripada aliran dana keluar ketika neraca pembayaran seimbang. Nah, sebaliknya, apabila ekspor lebih besar daripada impor, aliran modal masuk akan lebih kecil daripada aliran modal keluar ketika neraca pembayaran seimbang. Lebih lanjut, bagian pertama dari sisi kanan persamaan 10.14 itu memperlihatkan aliran dana masuk ke perekonomian domestik. Sebaliknya, bagian kedua dari sisi kanan persamaan tersebut memperlihatkan aliran dana ke luar negeri. Aliran dana masuk ke perekonomian menyebabkan bertambahnya permintaan terhadap mata uang domestik. Yang sebaliknya, aliran dana keluar menciptakan bertambahnya permintaan terhadap mata uang asing. Nah, berdasarkan dari pengertian neraca pembayaran,
dari persamaan 10.12 dan 10.14, langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana pengaruh neraca pembayaran terhadap nilai tukar pada sistem nilai tukar tetap dan sistem nilai tukar mengambang. Nah, pada sistem nilai tukar tetap, kurva BOP akan tetap atau tidak bergeser. Sebaliknya, pada sistem nilai tukar mengembang, BOP akan bergeser untuk mengakomodasi nilai tukar dan perubahan rasio harga luar negeri terhadap harga domestik. Untuk pada transaksi berjalan yang kita simbolkan CA, itu kita asumsikan terlebih dahulu itu ekspornya. Nah, ekspornya itu adalah otonomus atau tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Dan impor diasumsikan terdiri dari bagian otonomus dan bagian yang tergantung pada variabel lain. Konsekuensinya sendiri adalah ekspor neto akan menurun ketika pendapatan domestik meningkat. Nah, hal ini terjadi karena impor adalah fungsi dari pendapatan domestik. Pada transaksi modal, aliran masuk tergantung pada tingkat bunga domestik dan aliran modal keluar tergantung pada tingkat bunga luar negeri. Pelaku ekonomi akan melakukan penyesuaian terhadap investasi jangka pendeknya berdasarkan pada selisih antara tingkat bunga dalam negeri dan tingkat bunga luar negeri. Ketika tingkat bunga dalam negeri lebih besar daripada tingkat bunga luar negeri, pelaku ekonomi akan memindahkan dana jangka pendeknya ke dalam negeri. Nah, sebaliknya, ketika tingkat bunga dalam negeri lebih kecil, pelaku ekonomi akan memindahkan dananya ke luar negeri. Dengan kata lain, selisih aliran dana keluar dari dan masuk ke perekonomian domestik dipengaruhi oleh selisih tingkat bunga domestik dan luar negeri. Bisa dilihat kurva 10.5 itu memperlihatkan proses diperolehnya kurva BOP secara grafik. Kurva yang kiri atas itu memperlihatkan kurva transaksi modal dan kurva kanan bawah memperlihatkan kurva transaksi berjalan. Nah, dengan bantuan kurva keseimbangan antara transaksi berjalan, awalnya tingkat bunga domestik sebesar I0. Untuk pada kurva kiri atas, tingkat bunga I0 memberikan nilai aliran modal keluar sebesar KA0. Ketika neraca pembayaran seimbang, pendapatan nasional yang berkorespon dengan KA0 adalah Y0. Dengan menghubungkan tingkat bunga I0 pada sumbu tegak dan pendapatan nasional Y0 pada pendapatan nasional ketika neraca pembayaran dalam kondisi seimbang atau BOP sama dengan 0. Terlihat pada gambar kurva 10.5, kurva BOP-nya itu berlereng negatif. Nah, kenaikan tingkat bunga domestik akan menyebabkan kenaikan pendapatan nasional. Kurva BOP ini menggunakan asumsi yang sama dengan kurva IS dan LM, yaitu bahwa tingkat harga dan upah itu tetap. Dengan diperolehnya kurva BOP, analisis keseimbangan pasar komoditas, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri dalam sistem nilai tukar tetap dan mobilitas sempurna dapat dilakukan. Perlu diingat bahwa dalam analisis grafik dua dimensi, variabel-variabel pendapatan masyarakat luar negeri dan nilai tukar dianggap tetap. Terjadinya perubahan pada kedua variabel ini akan menyebabkan pergeseran kurva BOP. Contohnya itu seperti kenaikan pendapatan masyarakat luar negeri menyebabkan impor meningkat dan transaksi berjalan defisit. Aliran modal keluar semakin besar sehingga kurva KA akan bergeser ke kanan. Akibatnya kurva BOP juga akan bergeser ke kanan. Nah, dengan kita menggabungkan kurva BOP dengan kurva IS dan LM akan diperoleh kondisi keseimbangan pasar komoditas, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mobilitas modal. Nah, pada perekonomian dengan mobilitas modal sempurna, selisih tingkat bunga akan memberikan pengaruh pada aliran modal dan nilai tukar. Apabila perekonomian menganut sistem nilai tukar tetap, mobilitas modal yang sempurna akan menyebabkan pemerintah atau otoritas moneter
mengintervensi pasar valuta asing untuk mengembalikan nilai tukar pada tingkat semula, seperti yang telah diperlihatkan sebelumnya. Sedangkan pada sistem nilai tukar mengambang bebas, aliran modal karena selisih tingkat bunga akan langsung memberikan pengaruh pada nilai tukar. Pada mobilitas modal sempurna, kurva BOP tidak akan berlereng positif seperti pada gambar 10.5 dan 10.6. Nah, dengan adanya mobilitas sempurna, kurva BOP akan berlereng mendatar. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi selisih bunga domestik dan asing, modal akan mengalir sampai tingkat bunga kembali ke posisi semula. Efek selisih tingkat bunga ini sepenuhnya mempengaruhi pendapatan nasional. Kurva BOP dengan mobilitas modal sempurna diperlihatkan pada kurva 10.7 atau ya bisa teman-teman lihat di bawah kurva 10.5 dan kurva 10.6. Selanjutnya adalah dilema kebijakan, keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Model SLM dengan hubungan luar negeri dapat dipergunakan untuk memperlihatkan dilema kebijakan yang dihadapi pemerintah. Di satu pihak, pemerintah ingin mencapai keseimbangan internal, yaitu keseimbangan pada pendapatan nasional pemanfaatan penuh. Juga di lain pihak, pemerintah juga berusaha menjaga keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan ketika tingkat bunga menghasilkan neraca pembayaran yang seimbang atau BOP sama dengan 0. Nah, kebijakan fiskal maupun moneter yang dijalankan oleh pemerintah itu berusaha untuk memperhatikan kedua keseimbangan tersebut. Bisa teman-teman lihat di layar, itu ada kurva dilema kebijakan antara keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Jika teman-teman lihat, titik S itu merupakan kondisi keseimbangan internal dan eksternal. Kondisi ini yang paling ideal bagi pengambil kebijakan. Namun demikian, pemerintah terkadang harus memilih antara keseimbangan internal dengan mengabaikan keseimbangan eksternal atau sebaliknya. Jika teman-teman lihat untuk kuadran 1 sendiri itu pada gambar kurvanya itu memperlihatkan kondisi surplus BOP karena tingkat bunganya itu berada di atas kurva BOP sama dengan 0. Dan penganggurannya karena output nasional kurang dari pemanfaatan penuh YF. Untuk kuadran 2 itu terletak di sisi kanan output nasional pemanfaatan penuh itu melebihi pemanfaatan penuh dan terletak di bagian atas keseimbangan tingkat bunga atau surplus BOP. Untuk kuadran 3 yang terletak di bagian bawah kurva BOP sama dengan 0 dan sebelah kanan kurva YF memperlihatkan kondisi defisit BOP dan pendapatan nasional yang melebihi pemanfaatan penuh. Dan untuk kuadran 4 memperlihatkan kondisi pengangguran dan defisit pembayaran. Selanjutnya adalah perekonomian dengan mobilitas modal sempurna dan sistem nilai tukar tetap, model Fleming. Bagian ini akan memperlihatkan analisis kebijakan pemerintah ketika perekonomian mengadopsi mobilitas modal sempurna dan sistem nilai tukar tetap. Seperti yang telah diperlihatkan sebelumnya, pada mobilitas modal sempurna, selisih tingkat bunga yang kecil saja akan menyebabkan aliran modal keluar atau masuk perekonomian domestik. Aliran modal akan terus terjadi sampai tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga luar negeri. Selanjutnya adalah kebijakan moneter. Pada sistem nilai tukar tetap dengan mobilitas modal sempurna, kebijakan moneter tidak akan efektif dalam meningkatkan output nasional. Bisa dilihat di gambar 10.9. Penambahan jumlah uang beredar ditunjukkan oleh pergeseran kurva LM ke kanan dari LM0 ke LM1. Pergeseran LM memperlihatkan tingkat bunga domestik
lebih kecil daripada tingkat bunga luar negeri. Dalam perekonomian dengan mobilitas sempurna, lebih kecilnya tingkat bunga domestik mengakibatkan aliran modal ke luar negeri. Lebih kecilnya tingkat bunga domestik mengakibatkan aliran modal ke luar negeri. Pelaku ekonomi akan melarikan modalnya ke luar negeri dengan menjual mata uang domestik dan membeli mata uang asing. Bertambahnya mata uang asing kemudian menyebabkan kurs mata uang domestik melemah terhadap mata uang asing atau depresiasi mata uang domestik. Apabila perekonomian dalam negeri menganut sistem nilai moneter dengan menjual mata uang asing dan membeli mata uang domestik, intervensi ini menyebabkan jumlah uang yang beredar berkurang. Aliran modal keluar akan terus terjadi sampai tingkat bunga domestik kembali sama dengan tingkat bunga luar negeri. Intervensi pemerintah di pasar uang secara terus-menerus sampai tidak terjadi selisih tingkat bunga lagi diperlihatkan oleh pergeseran kurva LM ke LM semula, yaitu LM0. Jadi, yang dapat kita simpulkan bahwa kebijakan moneter tidak efektif meningkatkan produksi nasional pada perekonomian dengan mobilitas sempurna dan sistem nilai tukar tetap. Kebijakan moneter kontraksi juga tidak efektif menurunkan produksi nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah dan juga merupakan instrumen yang efektif dalam perekonomian dengan mobilitas sempurna dan sistem nilai tukar tetap. Kebijakan fiskal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansi, yaitu dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Biasanya dilakukan saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat, dan pengangguran yang tinggi, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, serta memberikan pengaruh efektif terhadap produksi nasional pada perekonomian dengan mobilitas sempurna dan sistem nilai tukar tetap. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraksi, merupakan kebijakan yang menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak, dilakukan dengan cara membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya, bertujuan menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Diterapkan saat perekonomian pada kondisi ekspansi yang mulai memanas guna menurunkan tekanan permintaan serta memberikan pengaruh efektif terhadap penurunan produk nasional. Adapun dalam kurva dapat dijelaskan misal perekonomian dalam kondisi seimbang di titik E0. Pemerintah melakukan kebijakan fiskal berupa penambahan pengeluaran pemerintah yang akan mempengaruhi keseimbangan pasar komoditas. Dapat ditunjukkan oleh pergeseran kurva IS ke kanan dari IS 0 menjadi IS 1. Equilibrium internal memperlihatkan bahwa tingkat bunga domestik meningkat menjadi I2. Karena tingkat bunga domestik lebih tinggi daripada bunga luar negeri, maka pelaku ekonomi akan memindahkan dana ke dalam negeri. Kenaikan ini menyebabkan kenaikan permintaan mata uang domestik, maka terjadi apresiasi. Dengan begitu jumlah uang beredar akan meningkat. Maka pemerintah akan mengintervensi dengan menjual mata uang domestik dan membeli mata uang asing di pasar valuta. Perekonomian dengan mobilitas modal sempurna dan sistem nilai tukar mengambang bebas. Dalam hal ini, akan memberikan dampak yang berbeda pada kebijakan fiskal maupun pada kebijakan moneter. Pada kebijakan moneter, dalam analisis ekspansi, dengan menggunakan sistem nilai tukar mengambang bebas, akan memberikan pengaruh efektif pada produksi nasional. Jika tingkat bunga domestik lebih rendah daripada tingkat bunga luar negeri, maka menyebabkan kenaikan permintaan mata uang pada aliran modal keluar negeri di pasar valuta. Aliran modal keluar negeri akan berhenti jika tingkat bunga domestik dan tingkat bunga luar negeri berada pada tingkat yang sama. Juga menyebabkan terjadinya depresiasi pada nilai mata uang domestik yang menyebabkan naiknya ekspor dan menurunnya impor. Dapat dijelaskan dalam kurva kebijakan moneter pada perekonomian dengan mobilitas modal sempurna dan sistem nilai tukar mengambang, kondisi awal equilibrium terjadi pada N0 dengan tingkat bunga domestik yang sama dengan tingkat bunga luar negeri.
terjadi pergeseran kurva LM ke kanan pada titik keempat, tingkat bunga domestik menjadi lebih rendah daripada tingkat bunga luar negeri pada equilibrium internal yang baru pada titik. Jika terjadi peningkatan ekspor dan penurunan impor, maka dikarenakan oleh depresiasi mata uang domestik di pasar dan di pasar komoditas. Terjadi pergeseran kurva IS ke kanan. Jika tingkat bunga domestik dan luar negeri kembali sama, maka pergeseran IS akan berhenti di titik IS2 dan keseimbangan internal dan eksternal terjadi di titik E1. Kepada kebijakan fiskal dalam analisa ekspansi, dengan menggunakan sistem nilai tukar mengambang bebas akan memberikan pengaruh yang tidak efektif pada produksi nasional, mengakibatkan tingkat bunga domestik meningkat lebih tinggi daripada tingkat bunga luar negeri yang menyebabkan aliran modal terjadi ke dalam negeri. Mata uang domestik akan mengalami apresiasi karena naiknya permintaan terhadap mata uang domestik. Pemerintah tidak akan melakukan intervensi di pasar valuta, dikarenakan berada pada sistem nilai tukar mengambang bebas. Apresiasi ini akan menyebabkan ekspor neto turun karena harga barang domestik menjadi relatif lebih mahal. Kurva dampak kebijakan fiskal pada perekonomian dengan mobilitas modal sempurna dan sistem nilai tukar mengambang bebas dapat dijelaskan sebagai akan mempengaruhi pasar komoditas berupa pergeseran kurva IS dari IS0 ke IS1. Jika terjadi penurunan ekspor neto, maka akan menyebabkan pergeseran kurva IS ke kiri dan kembali ke titik IS0 pada saat tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga luar negeri. Perekonomian tanpa mobilitas modal. Dalam perekonomian ini, pemerintah akan melakukan kontrol terhadap aliran modal keluar dan masuk perekonomian. Perekonomian ini jarang ditemukan saat ini, tapi biasanya dijalankan oleh negara kecil yang menganut nilai tukar tetap yang berusaha menghindari dampak eksternal terhadap perekonomian domestik. Perekonomian ini cenderung tidak melakukan hubungan perdagangan luar negeri. Selanjutnya yaitu perekonomian dengan mobilitas modal tidak sempurna dan sistem nilai tukar tetap. Pada kebijakan moneter dalam analisis ekspansi, dalam kebijakan ini menunjukkan bahwa selisih tingkat bunga tidak serta-merta menyebabkan aliran modal keluar dan masuk perekonomian domestik. Akan menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat bunga domestik dan tingkat bunga luar negeri, yaitu tingkat domestik menjadi lebih rendah. Karena tingkat bunga domestik lebih rendah, maka terjadilah aliran modal keluar yang menyebabkan terjadinya depresiasi terhadap mata uang domestik. Dengan terjadinya depresiasi tersebut, maka pada sistem nilai tukar tetap, pemerintah akan melakukan intervensi pada pasar valuta, yaitu dengan menjual mata uang asing dan membeli mata uang domestik. Maka hal tersebut akan berdampak pada berkurangnya jumlah uang beredar. Dengan ini, maka membuktikan bahwa dalam kebijakan moneter ini tidak efektif untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kurva dampak kebijakan moneter pada perekonomian dengan mobilitas modal tidak sempurna dan sistem nilai tukar tetap dapat dijelaskan sebagai kurva BOP akan berlereng positif. Misalkan perekonomian dalam kondisi equilibrium internal dan eksternal pada titik N0. Pada kebijakan moneter ekspansi akan mengakibatkan kurva LM bergeser ke kanan. Maka equilibrium internal baru terjadi pada titik E7 yang menyebabkan tingkat bunga domestik menjadi lebih rendah daripada tingkat bunga asing. Selanjutnya yaitu pada kebijakan fiskal dalam analisis ekspansi. Kebijakan ini efektif menaikkan pendapatan nasional dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak, menyebabkan terjadinya aliran modal masuk meningkat ke dalam perekonomian domestik dengan terjadinya apresiasi terhadap mata uang domestik. Dengan terjadi apresiasi, maka pemerintah akan menjual mata uang domestik dan membeli mata uang asing yang dapat mengakibatkan jumlah uang beredar meningkat. Kurva dampak kebijakan fiskal pada perekonomian dengan mobilitas tidak sempurna dan sistem nilai tukar tetap dapat dijelaskan sebagai awalnya perekonomian equilibrium pada titik N0. Kenaikan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva IS ke kanan atas. Pada titik keseimbangan internal yang baru di pada titik E8
akan menyebabkan tingkat bunga domestik menjadi lebih tinggi daripada tingkat bunga luar negeri. Terjadi apresiasi terhadap mata uang domestik yang menyebabkan kurva LM bergeser ke kanan dan membentuk titik keseimbangan baru, yaitu E9. Perekonomian dengan mobilitas modal tidak sempurna dan sistem nilai tukar mengambang bebas. Perekonomian ini sama dengan analisis pada perekonomian dengan mobilitas modal sempurna dan sistem nilai tukar mengambang bebas. Nilai tukar ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran valuta asing atau falas. Pemerintah tidak ikut campur tangan dalam perekonomian ini. Pada kebijakan moneter dalam analisis ekspansi, dalam kebijakan ini tingkat bunga domestik lebih rendah daripada tingkat bunga luar negeri. Tingkat bunga domestik yang lebih rendah akan menyebabkan aliran modal keluar dari perekonomian dan terjadi depresiasi terhadap mata uang domestik. Pada sistem nilai tukar mengambang, pemerintah tidak akan melakukan intervensi, maka terjadilah peningkatan ekspor. Pada perekonomian ini, kenaikan pendapatan nasional tidak akan sebesar dan tidak akan seefektif pada perekonomian dengan mobilitas modal sempurna dan nilai tukar mengambang. Kurva dampak kebijakan moneter pada perekonomian dengan mobilitas tidak sempurna dan sistem nilai tukar mengambang bebas dapat dijelaskan sebagai kurva ini akan menggeser kurva LM ke kanan dari LM0 menjadi LM10. Tingkat bunga mata uang domestik terdepresiasi akan menyebabkan ekspor meningkat, maka terjadi pergeseran kurva IS ke kanan dan BOP ke kanan. Dengan begitu, titik keseimbangan yang baru berada pada titik E11. Pada kebijakan fiskal dalam analisis ekspansi, dalam kebijakan ini, tingkat bunga domestik lebih tinggi daripada tingkat bunga luar negeri. Begitu pula dengan pendapatan nasionalnya. Tingkat bunga domestik yang tinggi akan menyebabkan aliran modal masuk ke dalam negeri dan menyebabkan apresiasi terhadap mata uang domestik. Apresiasi mata uang domestik akan menyebabkan harga produk dalam negeri menjadi relatif lebih mahal daripada luar negeri, serta akan meningkatkan impor.